Program Studi Pendidikan Agama Islam STAI Siliwangi Garut. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan sedikit tentang tugas saya dalam mata kuliah Kapitas Lepta. Kali ini saya mengambil judul tentang body shaming di lingkungan sekolah jika dilihat dalam perspektif agama Islam ya, karena saya mengambil prodi PAI, jadi kita selipkan dalam perspektif agama Islamnya. Sebelum kita masuk ke materi, saya ingin menjelaskan mengenai alasan saya mengambil judul body shaming ini. Alasannya itu sederhana ya, karena body shaming ini merupakan salah satu bentuk kekerasan verbal yang masih sering terjadi di beberapa sekolah. Namun, untuk body shaming ini masih ada yang beranggapan, banyak orang yang beranggapan kalau mengejek fisik teman atau orang ya yang ada di sekitarnya itu hanya sebagai bahan candaan belaka atau biasa. Padahal untuk orang yang menerimanya itu, candaan atau ejekan itu dapat memberikan luka yang cukup dalam, bahkan dapat menurunkan kepercayaan diri mereka dan menurunkan semangat belajar mereka dan cara mereka bersosialisasi di lingkungan sekitar. Bahkan itu bisa berdampak pada mental mereka. Seperti itu. Selain itu, saya juga ingin mengkaji permasalahan mengenai body shaming ini jika dilihat dalam sudut pandang agama ya, agama Islam. Jadi seperti yang kita tahu bahwa agama Islam itu mengajarkan umatnya untuk menjaga lisan, menghargai, menghormati sesama dan juga tidak merendahkan orang lain. Oleh karena itu penting bagi kita untuk memahami, mengetahui bahwa setiap perkataan apa yang kita ucapkan atau apa yang kita lontarkan itu akan memiliki dampak ya, itu akan memiliki dampak dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan tentang body shaming. Kali ini saya akan membahas body shaming itu dari segi bentuk. Yang pertama itu ada pengertian, lalu bentuk, yang selanjutnya itu ada faktor, dan kalau ada faktor berarti pasti ada dampak ya. Lalu itu kita masuk ke pembahasan bagaimana pandangan Islam memandang tentang body shaming. Dan yang terakhir itu kita akan membahas mengenai bagaimana atau upaya agar body shaming itu tidak terjadi lagi ya, meminimalisir tidak adanya body shaming di lingkungan sekolah khususnya ya. Lalu kita masuk ke pembahasan pertama aja. Yang pertama itu ada pengertian body shaming. Body shaming itu bisa dikatakan sebagai perilaku memberikan komentar ya, komentar negatif baik itu dari ejekan, hinaan pada seseorang tentang bentuk tubuh, penampilan seseorang yang dilontarkan secara langsung ataupun tidak langsung. Intinya body shaming itu adalah perkataan negatif seseorang tentang penampilan atau bentuk tubuh, dan intinya pasti itu akan menyakiti orang yang dikomentari ya, pasti akan menyakiti perasaan orang yang diejek atau orang yang menerimanya begitu. Itu untuk pengertian body shaming secara ringkasnya ya, yang aku pahami. Lalu yang selanjutnya itu ada bentuk-bentuk body shaming. Body shaming itu ada body shaming yang dikatakan langsung atau tidak langsung. Yang langsung itu pasti kalian bisa mencerna sendiri atau pasti sudah tahu. Body shaming langsung itu adalah perkataan negatif atau ejekan secara langsung. Terkadang mereka itu menganggap bahwa candaan atau mengejek fisik teman itu hanyalah sebuah candaan ya, candaan saja tanpa berpikir bahwa mengejek sesuatu atau mengejek bentuk fisik, penampilan itu pasti akan menyakiti perasaan orang yang menerimanya ya. Jadi kita harus tahu, kita harus bijak dalam melontarkan perkataan. Jangan sampai menyakiti orang lain. Intinya seperti itu. Lalu untuk body shaming yang tidak langsung itu adalah body shaming yang dilakukan secara digital ya. Kalau di zaman sekarang seperti lewat HP, di TikTok, di Instagram, itu banyak sekali komentar-komentar negatif seseorang yang mengomentari orang yang membuat sebuah video, baik itu dari segi bentuk tubuh, penampilan, warna kulit, semuanya itu dikomentari. Makanya kita harus bijak ya, harus bijak dan harus berpikir terlebih dahulu sebelum mengetikkan sesuatu di dalam sebuah aplikasi ya atau media sosial. Karena meskipun itu lewat digital, tidak secara omongan langsung, tapi itu tetap akan menyakiti orang yang menerima kritikan, ejekan, hinaan tersebut. Seperti itu. Untuk yang di sekolah
itu sudah saya paparkan ya, seperti tadi, tidak jauh atau tidak lebih, itu pasti dari perkataan langsung ya, kalau di lingkungan sekolah. Anak-anak biasanya menganggap itu hanya candaan atau guyonan, gurauan biasa pada temannya yang misal tubuhnya itu kecil, kulitnya hitam. Biasanya mereka menjadikan itu sebagai sebutan atau landihan. Padahal itu mungkin akan menyakiti orang yang orang yang diejek atau orang yang menerimanya. Makanya kita harus menjaga lisan kita, harus lebih banyak berpikir lagi ya intinya sebelum mengeluarkan perkataan, sebelum melontarkan apa yang ingin dikatakan, jangan sampai menyakiti orang lain, seperti itu. Lalu mengapa body shaming itu dapat terjadi di sekolah? Seperti yang sudah dijelaskan ya, seperti yang kita tahu juga kalau sekolah itu adalah tempat anak-anak atau siswa-siswa mencari ilmu dengan teman sebayanya, sehingga tidak jarang dari mereka itu mengeluarkan atau melontarkan candaan-candaan yang tanpa mereka sadari itu mengarah pada hal yang tidak baik, baik itu dari penampilan, bentuk fisik, yang menyakiti perasaan orang yang menerimanya. Jadi mereka itu menganggap body shaming atau candaan, ejekan itu sebagai hal yang biasa, hal yang lumrah. Sebagai contohnya, untuk contoh, kalau di Sunda ya, di lingkungan sekolah, biasanya sering ada yang disebut landihan atau panggilan ya, pasti kalau orang Sunda mah tahu ya. Kalau misal ada orang yang kondisi fisiknya itu berbeda, misal ada yang gemuk, ada yang yang kurus, ada yang hitam, ada yang putih, atau penampilannya itu beda ya dari yang lain, ada yang biasa-biasa, ada yang wow, atau ada yang gimana lah ya. Itu sering jadi bahan candaan yang mungkin mereka itu pikir hanya sebagai ejekan-ejekan biasa sesama teman, padahal itu menyakiti orang yang menerimanya, padahal itu menyakiti temannya. Jadi itu biasanya mempengaruhi orang yang menerimanya menjadi lebih tertutup, tidak percaya diri, takut untuk menampilkan sesuatu, takut apa yang yang dikerjakan atau yang dilakukannya itu menjadi bahan ejekan kembali. Lalu untuk faktor-faktornya, untuk faktor-faktor dari body shaming sendiri, atau ya untuk faktor-faktor ya yang tadi itu kan udah ya kita bahas pengertian, lalu bentuknya itu ada yang langsung dan tidak langsung, baik dari kalau body shaming langsung itu perkataan atau komentar yang dilontarkan secara langsung. Kalau misal yang tidak langsung itu biasanya lewat gadget atau HP. Lalu kita masuk ke faktor-faktor. Untuk faktor-faktor mungkin itu yang saya ketahui ada 4. Yang pertama itu kurang kesadaran dari seseorang ya, kurang kesadaran akan seseorang atau orang yang diejek itu memiliki perasaan. Jadi kurangnya kesadaran kalau orang yang diejek itu memiliki perasaan, seperti yang melontarkan kalau misal dia yang mengejek itu mengalami hal yang sama, pasti dia juga sakit. Intinya seperti itu, kurang kesadaran ya bahwa orang yang diejek itu juga memiliki perasaan, memiliki harga diri. Lalu untuk yang kedua ya, kalau yang saya tahu itu sekarang itu banyak sekali ya dari media sosial yang menampilkan standar-standar kecantikan, standar ketampanan dari baik dari itu penampilan, lalu fashion, dan warna-warna kulit, bahkan yang hitam, yang putih itu sudah menjadi sudah mereka simpulkan sendiri, padahal ya hitam itu bukan patokan seseorang tidak cantik, dan putih itu juga bukan patokan seseorang itu menjadi cantik. Seperti itu. Jadi adanya standar kecantikan dan ketampanan yang banyak bertaburan di media sosial, seperti itu. Lalu yang ketiga itu ada kurangnya mungkin dari pendidikan karakter ya, kurangnya menanamkan nilai-nilai keagamaan atau keislaman, bahwa hal tersebut itu tidak pantas atau tidak baik dilakukan karena menyakiti orang yang menerimanya.
Lalu untuk yang keempat itu karena lingkungan ya, lingkungan pergaulan orang yang mengejek itu mungkin sudah biasa. Jadi mereka itu pergaulan atau teman-teman yang biasa bersama mereka itu sudah biasa mengejek teman itu. Jadi mungkin dari apa namanya, dari lingkungan pergaulan juga itu termasuk menjadi salah satu faktor bagaimana seseorang melakukan body shaming kepada orang lain. Lalu untuk dampaknya itu banyak sekali. Dari adanya body shaming yang pertama itu tidak bisa diuraikan ya. Yang pertama itu mungkin orang yang mengalami body shaming atau yang diejek ya, intinya akan kehilangan rasa percaya diri, maaf. Rasa percaya diri. Orang yang diejek pasti akan kehilangan rasa percaya diri. Karena apa? Karena yang diejek itu merasa bahwa dirinya itu tidak apa? Tidak baik ya, tidak intinya gimana ya? Kalau misal dari contoh ya, dari contoh yang saya ambil di kehidupan nyata, di kehidupan lalu saat saya masih sekolah, itu sebenarnya teman-teman saya juga ada yang melakukan hal tersebut dan mereka menganggap itu memang sudah biasa. Bahkan itu ada yang menjadi landihan atau panggilan sehari-hari ya. Baik itu dari bilang apa namanya, kalau misal manggil itu kalau dalam Sunda mah disebutnya landihan. Intinya landihan itu bisa diejek dari bentuk fisik, dari hal-hal yang mereka lakukan bisa saja itu jadi bahan ejekan. Intinya fisik ya. Ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang hitam, ada yang putih. Ada yang bilang dulu itu si hitam, si putih, bukan si kecil, si cungkring ya kalau misal di Sunda mah. Si cungkring, si gendut. Nah, itu adalah salah satu contoh body shaming di lingkungan sekolah. Mungkin anak-anak sudah tidak apa namanya, sudah merasa itu adalah hal yang biasa padahal menyakiti orang yang menerimanya. Seperti itu. Contohnya ya seperti yang saya alami pada teman saya di sekolah. Saya dulu seperti itu. Jadi dampak dari body shaming ini benar-benar membuat orang yang menerimanya itu kehilangan rasa percaya dirinya. Mereka itu jadi takut untuk maju ke depan, malu untuk melakukan sesuatu ya. Kalau misal presentasi mereka itu takut salah, takut apa yang mereka lakukan itu menjadi bahan omongan atau bahan candaan kembali. Lalu mereka itu mungkin yang menerima kan ada yang kuat mental, ada yang tidak. Bisa saja kalau orangnya yang mentalnya itu tidak sekuat orang lain ya, bisa itu sampai stres, terus kepikiran ya, mereka itu bahkan bisa ada yang sampai gangguan mental. Parahnya dari body shaming itu seperti itu, bisa bisa mencapai pada tingkatan mental ya, seseorang menjadi terganggu. Intinya body shaming itu tidak boleh kita lakukan ya teman-teman, karena mengingat kita sebagai umat Islam, kita itu tidak diajarkan untuk melakukan atau melontarkan kata-kata yang menyakiti orang lain. Intinya seperti itu. Semoga ya kedepannya teman-teman saya juga tidak melakukan hal tersebut, karena meskipun sudah saya kasih tahu atau ini, mereka tetap kekeh dan menganggap sudah biasa si itunya juga nggak apa-apa ya, kalau bahasa Sunda nama. Jadi sering ada perkataan seperti itu karena tidak ada tindakan atau tidak ada penolakan dari orang yang diejek. Mereka benar-benar menganggap hal itu menjadi hal yang biasa. Seperti itu. Tapi kita tetap harus punya kesadaran diri bahwa body shaming itu tidak boleh dilakukan. Kita sebagai umat Islam, kita harus menjaga omongan perkataan kita, jangan sampai menyakiti orang lain. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana Islam memandang fenomena tentang body shaming ini. Dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 11 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Dari penggalan arti ayat di atas dapat kita pahami bahwa Allah telah melarang umatnya untuk mengejek, menghina, atau merendahkan orang lain. Jadi dapat kita simpulkan dan pahami juga bahwa kemuliaan seseorang itu tidak diukur dari bentuk fisik seseorang atau
penampilan seseorang, tetapi diukur dari ketakwaan dan keimanan. Jadi kita tidak boleh mengolok-olok seseorang hanya karena bentuk fisiknya, penampilannya, karena boleh jadi yang mereka olok-olok ya, mereka yang diperolok itu lebih baik daripada yang mengolok-olok, seperti yang dikatakan dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. Selain dari Al-Quran, Quran Surat Al-Hujurat ayat 11 yang telah dijelaskan tadi, Rasulullah juga telah menegaskan perilaku body shaming ini tidak diperkenankan atau tidak boleh dilakukan, intinya dilarang ya. Rasulullah sudah menegaskan agar umatnya itu tidak melakukan perilaku tercela seperti mengejek, menghina, atau merendahkan orang lain. Lalu, bagaimana perilaku body shaming ini agar tidak terjadi lagi di kemudian hari? Yang bisa dilakukan ya kalau menurut saya, yang pertama kita itu harus menanamkan kesadaran atau harus sadar bahwa orang lain itu juga memiliki perasaan. Coba posisikan dirimu ketika kamu yang ada di posisi orang yang diejek. Bagaimana perasaanmu? Jangan sampai apa yang kamu anggap biasa itu diam-diam menyakiti orang lain. Seperti itu. Intinya kita harus sadar bahwa orang lain itu memiliki perasaan dan coba posisikan dirimu ketika kamu yang berada di posisinya. Lalu untuk yang kedua, kita bisa coba lakukan untuk berbicara sopan, tidak berkata kasar, tidak mengomentari penampilan atau fisik orang lain lagi. Lalu untuk peran orang tua dan guru, untuk orang tua mereka bisa memberikan contoh atau teladan yang baik ya, menanamkan pendidikan karakter serta akhlak yang baik pada anak-anaknya. Begitupun juga dengan guru. Meskipun di sekolah, guru juga masih berperan untuk menanamkan nilai-nilai pendidikan karakter dan akhlak yang baik pada siswanya. Untuk teman-teman sebaya, bagi yang mereka memiliki teman-teman yang sudah menganggap bahwa body shaming ini adalah perilaku yang biasa dilakukan atau hal yang lumrah ya, bukan hal yang besar, coba ingatkan, lalu berikan semangat juga untuk orang-orang yang menerima tindakan body shaming ini. Coba berikan penjelasan pada mereka yang melakukan tindakan body shaming. Coba posisikan dirimu ketika kamu berada di posisinya. Jangan sampai dirimu menyakiti orang lain itu secara diam. Karena perkataan orang itu lebih menyakitkan ya daripada luka kecil, luka besar sedikit pun, meskipun luka besar, tapi kalau misal diobati itu kan masih bisa sembuh. Namun luka perkataan itu bisa membekas sampai bertahun-tahun. Jadi coba untuk teman-temannya, untuk yang punya teman yang sering melakukan tindak body shaming, coba ingatkan, coba beritahu tentang tindakan body shaming ini, tentang tindakan body shaming yang dilarang oleh agama juga ya, bahwa sebagai umat Islam kita tidak boleh merendahkan orang lain. Seperti itu. Sekian video presentasi mengenai body shaming yang dilakukan di lingkungan sekolah jika dilihat dalam perspektif agama Islam. Mohon maaf bila banyak salah kata atau banyak kekurangannya dalam video ini, karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Karena durasi waktu sudah sangat panjang, kita tutup dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.